Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Henita Komariah dari kelas 5B. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan membuat media berbasis TIK. Di sini saya akan membahas mengenai materi di kelas 3 SD pada tema 2, yaitu mengenai membaca nyaring. Bagi semua teman-teman yang sudah bisa membaca, maka tahap selanjutnya adalah belajar membaca nyaring. Kali ini teman-teman akan belajar membaca nyaring bersama saya yang merupakan materi di kelas kalian. Membaca nyaring dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan bagi orang yang mendengarkan. Sebelum mempelajari cara dan tujuan dari membaca nyaring, ada baiknya kita mengenal apa itu membaca nyaring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca itu sendiri artinya adalah melihat serta memahami apa yang ada di dalam isi tulisan itu. Atau diartikan juga dengan mengeja, melafalkan apa yang ditulis. Sedangkan nyaring itu sendiri, menurut KBBI, memiliki arti keras, lantang, dan juga terang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa membaca nyaring merupakan cara membaca tulisan dengan cara yang lantang, keras, tinggi, dan nyaring. Pada pengertian lain, membaca nyaring juga merupakan kegiatan atau keterampilan membaca dan memahami isi materi atau memahami isi bacaan yang rumit dengan ucapan serta intonasi yang jelas. Teknik membaca ini biasanya suka melibatkan perasaan dari isi bacaan. Dengan menampilkan perasaan dari yang dibaca, pendengar atau teman yang mendengarkan bisa benar-benar memahami isi bacaan tersebut. Teknik membaca ini sangat cocok digunakan untuk teman-teman saat menyampaikan cerita dongeng di depan banyak orang. Berikut saya jelaskan cara membaca nyaring yang bisa teman-teman praktikkan. Pertama, suara nyaring. Untuk membaca nyaring, tentunya harus menggunakan suara yang nyaring atau keras. Bila teman-teman membaca nyaring di depan banyak orang atau di depan kelas, pastikan seluruh isi kelas mendengarkan suara teman-teman. Namun, bila teman-teman hanya membacakan untuk beberapa orang saja, atur intonasi hanya untuk orang-orang tersebut. Kedua, membaca lancar. Dalam membaca nyaring, kelancaran dalam membaca adalah hal penting. Bila teman-teman tidak lancar membaca, orang yang mendengarkan tidak akan mengerti apa yang sedang disampaikan. Ketiga, pelafalan jelas. Selain lancar, pelafalan setiap kata haruslah jelas. Pelafalan yang tidak jelas akan membuat orang yang mendengarkan salah mengartikan hal tersebut. Keempat, intonasi yang tepat. Membaca nyaring akan nyaman didengarkan bila ditambahkan intonasi yang tepat. Naik turunnya nada pada setiap kata atau kalimat akan membuat pendengar tertarik. Orang yang mendengarkan pun akan fokus pada teman-teman yang sedang membaca. 5. Tanda baca sesuai. Selain membaca setiap kata, teman-teman juga perlu memperhatikan tanda baca. Tanda baca juga harus diperhatikan dengan benar agar para pendengar tidak bingung saat ada tanda titik. Teman-teman perlu berhenti sejenak. Sedangkan pada tanda koma, berarti harus memberikan jeda sebentar saat membaca. Begitu pula dengan tanda seru atau dengan tanda tanya. Dengan begitu, pendengar bisa mengartikan bacaan yang sedang teman-teman bacakan. Keenam, sikap yang baik. Sikap yang baik tentunya penting juga, karena membaca nyaring akan didengar banyak orang. Dengan sikap yang baik, orang-orang yang mendengarkan akan tertarik untuk terus mendengarkan. Ketujuh, berikan ekspresi. Sama seperti intonasi, teman-teman bisa menambahkan ekspresi. Perpaduan ekspresi dan intonasi akan membuat membaca ekspresi menjadi lebih menarik. Kedelapan, memahami isi bacaan.
Sebelum membaca nyaring, teman-teman tentunya perlu untuk memahami isi bacaan. Dengan memahami isi bacaan, teman-teman bisa membaca dengan lebih nyaman dan santai. Tujuan membaca nyaring. Membaca nyaring bertujuan untuk menyampaikan suatu bacaan dengan jelas kepada banyak orang. Selain itu, membaca nyaring juga bisa membuat orang-orang yang mendengarkan secara seksama dan menangkap pesan dari bacaan dengan cepat. Teknik membaca ini membantu teman-teman menambah kosakata baru. Bukan hanya kosakata, teman-teman juga akan belajar tentang pengucapan serta huruf yang membentuk kata. Teman-teman juga bisa belajar tentang susunan melalui teknik membaca nyaring. Membaca nyaring akan membuat teman-teman tampil di hadapan banyak orang sehingga bisa melatih kepercayaan diri. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang teknik membaca nyaring. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah bersama saudara atau orang tua. Demikian dari saya. Mohon maaf bila banyaknya kekurangan. Terima kasih telah menyimak sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.